Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sekarang kita akan belajar bersama mengenai pembuatan kuis atau soal interaktif menggunakan salah satu platform ataupun aplikasi sebagai penunjang pembuatan soal interaktif, sehingga dapat dicoba kepada seluruh siswa dengan menggunakan smartphone ataupun laptop dengan menggunakan jaringan internet. Oke, langsung saja. Ini contoh pembuatannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, silakan membuka di web ataupun di handphonenya bisa juga. Silakan diklik ini Quizizi. Quizizi. Ya. Quizizi, lalu enter. Ya, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan untuk login terlebih dahulu menggunakan email, ya. Setelah itu akan masuk kepada tampilan. Nah, ini. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini, menampilkan nama Bapak Ibu. Nah, contohnya saya di sini ada tulisannya welcome Mr. Saleh, ya. Nah, itu. Oke. Di aplikasi ini sebelah kiri di sini ada tombol buat, pilihan buat ya di sini. Nah, di sini gunanya kita untuk membuat kuis ataupun materi pelajaran. Nah, oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang membuat kuis ya. Dengan pertanyaan untuk dimainkan secara langsung atau sebagai PR. Oke, sekarang kita klik ya. Klik buat. Nah, kita beri nama di sini dulu, nama. Ini nama ujiannya ya. Contoh saya mengajar simulasi komunikasi digital kelas 10, kita tulis digital kelas 10 SMK. Oke. Nah, pilih mata pelajarannya ya. Kalau tidak ada, silakan pilih lainnya. Oke, lalu klik selanjutnya. Nah, ini tampilannya ketika kita sudah siap untuk membuat soal ya. Di sini ada pilihannya. Ada tipe soal pilihan ganda, ada tipe isian singkat, ada esai, ada survei, ada slide, nah, dan banyak jawaban. Oke. Sekarang kita mau membuat soal pilihan ganda ya. Karena pilihan ganda yang paling banyak digunakan di satuan pendidikan. Oke, kita klik saja langsung di sini pilihan ganda. Nah, tampilannya Bapak Ibu silakan bisa lihat. Sebelah kiri ada lembar kerja kita. Kita boleh tulis di sini soal pertama, misalnya ya, soal pertama tentang apa? Boleh saja ya, contohnya. Ya, ini ya, kita copy ya. Nah, yang tampilan sebelah kanan ini tampilan pada smartphone anak-anak kita nanti. Nah, ini dia. Tampilannya yang akan muncul ketika soal ini kita bagikan ke siswa. Nah, ini tampilan smartphone ya. Nah, oke. Yang di sini kita beri jawaban A sampai E ataupun D ya. Oke. Sekarang kita masukkan jawabannya satu persatu. Oke, kita pindahkan. Ini sebagai contoh saja. Bapak Ibu bisa berkreasi dengan sendiri, disesuaikan dengan soalnya masing-masing ya. Nah, kalau pilihannya banyak, di sini bisa ditambah ya, tambah pilihan lagi ya. Oke.
Nah, oke. Sekarang sudah ya. Oke. Kita lihat di sebelah ya, ini di sebelahnya ini. Nah, ini tampilannya ini. Serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis untuk mencapai tujuan disebut. Nah, oke. Sekarang bagaimana caranya untuk menambah jawaban yang benar? Sehingga kalau siswa itu menjawab, maka akan ketahuan mana jawaban yang salah dan mana yang benar. Oke, sekarang silakan pilih tanda checklist ya. Checklist ini artinya benar. Oke, kita checklist. Oke, kalau sudah hijau berarti itu jawaban yang benar. Oke. Nah, kalau dia yang misalnya yang urutan ini, pilihan yang ini yang benar, silakan dipilih gitu. Nah, pilih salah satu yang artinya benar. Oke. Paham ya, Bapak Ibu? Ya. Nah, di sini ada waktu menjawab, artinya berapa waktu yang diberikan untuk siswa itu menjawab. Nah, oke, sekarang kita pilih. Ya, banyak ya, ada 1 menit, 10 menit. Kalau saya biasa pakai yang 1 menit. Nah, itu tergantung dengan soalnya. Itu bisa disesuaikan dengan soalnya, Mas, sesuai kebutuhan ya. Kemudian tekan simpan ya, simpan. Nah, simpan, kita simpan. Oke, maka tampilannya akan seperti ini ya. Oke. Sekarang kita mau menambah soal. Gampang. Sekarang kita klik edit paling atas ini ya. Nah, edit. Nah, oke, itu tadi tampilannya ya. Sekarang kita mau menambah soal kedua misalnya ya. Soal kedua masih pilihan ganda ya, dan ganda. Oke. Tulis pertanyaannya di sini. Nah, kita sekarang mau pakai yang pakai gambar. Silakan dipilih sebelah kanan ini ada pilihan gambar, diklik saja. Lalu dicari gambar mana? Misalnya gambar ini ya. Oke, kita pilih seperti biasa. Kita tunggu sampai loadingnya selesai, kemudian klik selesai. Nah, kita masukkan di sini keterangan dari gambarnya. Nah, misalnya saya di bawah ini merupakan simbol dalam flowchart untuk menyatakan. Oke, kita pindahkan ke sini ya. Nah, kita isi sama, caranya sama, tinggal kita masukkan. Gampang sebenarnya ya. Yang penting tahu tool yang mau kita gunakan. Nah, ini kita copy saja sesuai dengan soal yang sudah kita siapkan. Nah, ini sangat bermanfaat apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Kita tetap muka terbatas. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan kelas jauh ya. Oke, sekarang kita pilih jawaban yang benar. Ya, jawaban yang benar. Oke, C misalnya adalah C. Oke. Oke, jangan lupa waktunya. Nah, 60 detik. Simpan. Nah, sekarang sudah ada 2 soal ya. Nah, sekarang kita menggunakan tipe soal esai ya. Kita coba esai. Tinggal klik saja di bawah ini. Oke. Nah, esai. Jelaskan cara membuat
e-book. Nah, cara membuat e-book dengan lengkap. Oke. Nah, oke, untuk esai kita beri waktu sampai sekitar 3 menit ya. Ini sebagai contoh. Kemudian kita simpan. Oke, sudah ada 3. Boleh juga berkreasi dengan banyak jenis soal ya. Pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, esai, ataupun slide. Nah, untuk mempercantik tampilan, kita ganti headernya ya, header. Nah, dengan tampilan gambarnya ini, silakan. Bahasa Inggris tidak apa-apa. Oke. Ini sebagai contoh, saya menggunakan gambar ini ya. Simpan. Karena saya mengajar kelas 10 SMK, maka di sini 10 ya. Kalau 12, 12. Kalau universitas, silakan pilih universitas. Silakan disesuaikan saja. Oke. Terus siapa yang bisa melihat kuis ini? Nah, ini silakan dipilih. Artinya kuis ini bisa dilihat siapa? Nah, siapa saja. Misalnya kita pakai apa Bu? Ini publik ya, misalnya publik. Nah, artinya semuanya boleh lihat yang kita bagikan. Sekarang kita simpan. Oke. Sudah ya, berarti sebetulnya ini tampilannya. Di sini ada gambar komputer, ada judulnya, simulasi dan komunikasi digital, ya kan? Sifatnya publik, artinya yang dapat link bisa mengerjakan soal yang kita bagikan. Oke. Sekarang tekan simpan untuk menyimpan pekerjaan kita. Nah, untuk melihat hasil pengerjaan kita, ya silakan klik kuisku di sini. Ya, kuisku. Nah, kemudian akan muncul. Nah, ini yang saya buat tadi. Ya, boleh kita buka langsung. Nah, ini dia. Lalu kita bagikan ke siswa ya, siswa. Misalnya, nah ini, pilih yang berikan pekerjaan rumah. Nah, ini, berikan pekerjaan rumah. Oke. Nah, ini ada waktunya, batas untuk mengerjakannya. Oke. Kita misalnya mau mengerjakan waktunya 30 menit dari sekarang. Nah, oke. Kita buat jam 1. Nah, ini silakan disesuaikan. Nah, langsung kita ini langsung tersambung ke classroom ataupun ke kelas yang kita buat ya. Oke. Tugaskan, klik tugaskan kalau sudah. Nah, link game bagikan melalui silakan di copy link ini ataupun klik yang link game. Oke, sekarang kita klik link game. Nah, kita bagikan ke kelas kita. Misalnya grup kelas kita itu ada di WhatsApp ya. Biasanya Bapak Ibu menggunakan WhatsApp. Tidak apa. Kita bisa juga menggunakan WhatsApp. Oke, sebelum itu silahkan loginkan dulu atau tautkan dulu perangkat PA-nya ke desktop ya.
Oke. Ini sebagai contoh ya. Nah, di sini silakan klik atau kontrol paste. Nah, ini artinya siswa sudah bisa bergabung kalau sudah kita bagikan lalu kirim. Nah, itu ya. Ini artinya siswa sudah bisa bergabung ini. Nah, nanti siswa akan mengklik ini. Oke, akan muncul tulisan Quizizi. Nah, ini loading ya. Nah, ini misalnya siswa ya, siswa mau mengerjakan. Nah, ini siswa, misalnya siswa namanya Udin ya. Silakan, ini musik dalam permainan, efek suara dalam permainan, meme atau gambar ya. Nah, silakan diatur sendiri sesuai kebutuhan. Kemudian klik mulai untuk memulai kuis. Nah, ada di sini mulai game. Nah, ini tampilan game. Tampilannya seperti ini. Jadi untuk menarik peserta didik mengerjakan soal. Kemudian klik mulai ya. 3, 2, 1. Oke, kita mulai. Ini contoh kalau saya sebagai siswa ya. Nah, di sini karena soalnya random, maka yang muncul itu acak ya. Nah, contohnya ini yang muncul esai duluan. Jelaskan cara membuat e-book dengan lengkap. Nah, langkah pertama, misalnya ini sebagai siswa ya. Langkah pertama, buka Microsoft. Poin. Nah, gitu. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Nah, ini dia. Di bawah ini merupakan simbol dalam flowchart untuk menyatakan. Nah, ini gambar ini. Misalnya kita pilih yang salah ya, yang salah. Nah, kalau salah akan muncul ketentuan salah gitu. Nah, ini dia tipe-tipe gamenya. Silakan jawab kembali jawaban yang salah, pilih dengan baik. Nah, ini kalau kita di game itu yang kalau kita setting dia bisa muncul unik dia. Misalnya siswa itu boleh mengerjakan 1 kali lagi. Nah, pilih jawaban yang salah, ya kan? Oke. Nah, ini di bawah merupakan simbol dalam menyatakan untuk menyatakan katanya kan. Ah, selesai. Oke. Nah, itu ya. Oke, mungkin itu cara membuat ujian interaktif menggunakan platform ataupun aplikasi quizizz.com. Oke. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.